Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Ramadan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Adapun saya membuat video kali ini, saya pergunakan untuk melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dalam pokok bahasan pada kali ini, saya akan membahas mengenai tentang pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dilihat daripada sudut pandang historis, dari mulai sebelum amandemen sampai sesudah amandemen, kemudian mencari paradigma atau memberikan paradigma penafsiran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, mari simak dan saksikan video saya kali ini. Baik, sebelum kita membahas mengenai tentang pasal 18 daripada Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu saya akan menjabarkan mengenai tentang peran daripada Undang-Undang 1945. Jadi, UUD 1945 atau yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dalam perjalanannya dilakukan amandemen untuk memperbaiki sebanyak 4 kali, dari mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Secara historis sendiri, perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sebelum amandemen dalam muatan pasal tersebut tidak memiliki ayat, hanya disebutkan pasal 18 saja, yang mana bunyinya saya bacakan: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi sebelum diamandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat satu pasal yang bunyi pasalnya seperti itu. Dan inilah historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, yang mana terdapat 7 ayat dalam pasal 18 ketika sudah diamandemen di tahun 2002. Dan pasal 18 sendiri Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya pasal 18 ayat 7, melainkan ada lanjutannya seperti pasal 18A dan pasal 18B. Pasal 18A sendiri memuat 2 ayat, yang mana dalam muatan ayat tersebut, yang ayat pertamanya disebutkan bahwasannya hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Di ayat 2-nya sendiri berbunyi, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Itulah muatan yang ada dalam pasal 18A. Kemudian untuk pasal 18B sendiri juga memuat 2 ayat,
yang mana ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di ayat keduanya berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi itulah muatan pasal 18A dan 18B. Kemudian sekarang beralih kepada paradigma daripada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Menurut saya, di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini ada perbedaan antara pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dengan sesudah amandemen, yang mana di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukannya perubahan, pembahasan mengenai pemerintahan daerah yang bersifat istimewa hanya hak-hak dan asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa saja. Sedangkan setelah dilakukan perubahan, maka pembahasan mengenai pemerintahan daerah yang bersifat istimewa menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan teori otonomi daerah di Indonesia. Jadi itulah kira-kira paradigma pasal 18 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dan sesudah dilakukannya perubahan. Dan juga menurut saya paradigma pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini, yakni pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat tujuan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Jadi pemerintahan daerah sekarang ini diberikan otonomi khusus. Dengan adanya otonomi khusus itu atau otonomi daerah itu diharapkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.